Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan masih tentang materi gaya kaulum dan kuat medan listrik. Minggu yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang konsep gaya kaulum dan seperti apa kuat medan listrik. Gaya kaulum udah tahu bahwa rumusnya itu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau dia kuat medan listrik, simbolnya E, K Q per R kuadrat. Seperti ini ya, rumus atau konsep dari masing-masing gaya kaulum dan kuat medan listrik. Hari ini kita akan menentukan, biasakan untuk gaya kaulum ini bekerja dua buah muatan. Ini jika nanti di antara kedua buah muatan itu ada muatan ketiga. Di manakah letak muatan ketiga dari muatan yang ditentukan? Maka hari ini kita akan bahas konsep itu ya, yaitu jika nanti ada menentukan letak muatan ketiga pada gaya kaulum atau medan listrik yang sama dengan 0. Pada gaya kaulum dan medan listrik yang sama dengan 0. Konsep pertama yaitu menentukan letak muatan ketiga pada gaya kaulum dan kuat medan yang sama dengan 0. Konsep yang pertama apa? Jika muatan Q1 dan Q2 ini, muatan Q1 dan Q2 ini sejenis. Maksud sejenis, positifkah dengan sesama positif, negatif atau sesama negatif. Maka di manakah letak muatan ketiga? Maka muatan ketiga atau Q3 diletakkan pada atau di antara Q1 dan Q2. Jika muatan Q1 dan Q2 sejenis, maksudnya positif atau negatif, maka muatan ketiga atau muatan Q3 diletakkan di antara muatan Q1 dan Q2. Kalau kita buat ilustrasi gambarnya, misal ya, ini Q1 bermuatan positif, misal Q2 sama juga positif, maka muatan ketiga sesuai dengan konsepnya diletakkannya di tengah-tengah atau di antara Q1 dan Q2. Berarti di sinilah kita misalkan. Maka untuk konsep ini yang ditanyakan sama kita adalah letaknya. Berarti antara Q1 ke Q3 dimisalkan R1, Q3 dengan Q2 dimisalkan R2. Jarak dari Q1 ke Q3 misalnya R1, jarak dari Q3 ke Q2 R2. Jarak keseluruhannya ini misalkan D. Maka konsep pertama ini nanti kita akan mencari sama kita berapa R1, berapa R2. Maka dengan jenis seperti ini, maka akan lahirlah rumus. Jika kedua muatannya sejenis, maka untuk mencari R1, R2 rumusnya adalah R1 sama dengan akar Q1 per akar Q1 tambah akar Q2 kali D, jarak keseluruhan antara R1 R2. Dan untuk mencari R2, akar Q2 per akar Q1 tambah Q2 sesama akar D, dan dikalikan D. Seperti ini ya, untuk mencari jarak masing-masing baik R1 maupun R2.
Jika muatan Q1 dan Q2 sejenis, maka untuk mencari R-nya seperti ini. Konsep diulang sekali lagi. Konsepnya jika muatan Q1 Q2 sejenis, maka muatan ketiga diletakkan di antara kedua muatan tersebut. Rumus untuk mencari R1 ini, rumus untuk mencari R2 ini. Kalau kita lihat bentuk contoh soalnya, bisa langsung kita lihat ya. Contohnya biar mudah kita pahami. Misal, diketahui sama kita Q1 bernilai plus 4 mikrocoulomb, satuan dari muatan. Q2 nilainya 9 mikrocoulomb. Ini jelas ya, sama-sama positif. Plus berarti muatannya sejenis. Ya kan? Kita buatlah ini contoh muatan. Maka muatan ketiga di mana? Sesuai dengan konsep tadi, maka muatan ketiga diletakkan di antara keduanya. Taruhlah di sinilah. Di sini di antara keduanya Q3. Ini kita misalkan R1, ini kita misalkan R2. Dan diketahui lagi sama kita jarak keseluruhan dari Q1 ke Q2 diketahui D sama dengan 15 cm. Ini misal ya. D-nya 15 cm, diketahui Q1 plus 4 mikrocoulomb, Q2 9 mikrocoulomb. Maka di mana kita letakkan Q3 di antara keduanya. Cuman kita belum tahu apakah di antaranya dekat dengan Q2, si Q3-nya, atau dekat dengan Q1. Maka langkahnya kita harus tahu berapa R1, ya kan? Langkah pertama, cari R1-nya. Rumusnya akar Q1 per Q1 tambah akar Q2 kali D. Q1 4 mikrocoulomb. Kalau soal seperti ini, bentuk konsep menentukan R1 R2 ini, satuan dari mikrocoulomb tidak perlu robah ke coulomb, cukup dalam mikrocoulomb saja, dan D-nya tetap dalam cm semua, bukan dalam SI tapi MSI. Jadi tetap aja jangan dirubah satuannya. Akar 4 per, memudahkan kita mencari nanti, Q1 juga akar 4 tambah Q2 akar 9 kali D-nya berapa? 15. Akar 4 2 tambah 3 kali 15. 2 per 5, 15. Jadinya 3 kali 2, 6 cm. Berarti R1 nilainya adalah 6 cm. 6 cm dari mana? 6 cm dari Q1. 6 cm dari Q1, ya kan, ke kanan dari Q1 terhadap Q3, berarti 6 cm dari Q1. Itu maksudnya 6. Untuk mencari benarkah D-nya 15, maka cari satu lagi untuk membuktikan bahwa R2-nya betul enggak. 6 tambah berapa supaya dapatnya 15. R2 langsung dari rumusnya akar Q2 akar 9 per akar Q1 4 tambah akar 9 kali 15. Akar 9 3, akar 4 2 tambah 3 15. Jadinya 3, 15 bagi 5 3, jawabannya 9 cm. Berarti R2 di sini adalah 9 cm dari Q2. Seperti itu. Jadi kalau dari seperti arahnya 9 tambah 6 betul membuktikan bahwa itu adalah jarak keseluruhan 15. Berarti kalau kita Q3-nya harus kita katakan bahwa di antara Q1 dan Q2, cuman letaknya sesuai dengan langkah kita cari ini, R1 kah maupun R2. Kalau 6 cm berarti agak ke kiri sedikit ya, lebih panjang si Q2, maka kita akan lebih kurang
tetap di antaranya, berarti kita misalkan di sini Q3, karena konsepnya di antara, bukan di tengah-tengah, tapi di antara Q1 Q2. Ini 6 cm, 6 cm, ini 9 cm, karena lebih jaraknya lebih panjang 9 cm dibandingkan 6 cm. 6 cm tambah 9 cm jadinya 15 cm. Itu cara untuk menentukan letak R1 dan letak R2 pada muatan yang sejenis dari Q1 dan Q2. Sekali lagi diulang bahwa konsepnya, apabila muatan sejenis Q1 Q2, maka muatan ketiga diletakkan di antara Q1 dan Q2. Kalau misalnya Q1 Q2-nya minus, sama juga, yang penting dia sejenis. Oke, ini bentuk contoh soalnya. Ini rumus untuk menentukan R1, ini untuk menentukan R2. Oke ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjutkan dengan konsep yang kedua.